Oke, kira-kira beli iPhone 12 mini ini lebih worth it nggak sih ketimbang beli iPhone yang paling baru? Apalagi kalau bukan seri iPhone 15 Pro. Iya, kalau dibandingin dengan varian Pro sebenarnya beda kasta sih sebenarnya meskipun sama-sama Apple ya kan. Cuman gue di sini cuman pengen buat konten aja lah, seru-seruan aja lah, gabut aja sih konten ini. Jadi kalau kita flashback untuk harga, iPhone 12 mini ini harganya tuh beda 10 juta lebih. Jadi sekiranya beda 10 juta lebih, apakah lu harus gitu beli sebuah iPhone yang harganya 10 juta lebih mahal daripada iPhone yang lagi lu lihat ini, apalagi kalau bukan iPhone 12 mini. Dan perbandingan harganya padahal gila sih. Yang gue bandingin tuh iPhone 12 mini yang resmi loh dengan iPhone 15 Pro yang resmi juga. Selisihnya tuh sekitar ya hampir 15 juta lah perbedaan harganya. Jadi bisa dibilang masuk akal gak sih? Masuk di logika gak sih dengan perbedaannya sesignifikan itu? Oke, kalau seandainya lu udah mampu beli iPhone 12 mini, lu tuh harus nambah hampir 15 juta lagi untuk mendapatkan iPhone kayak gini nih, yang warna titanium seperti ini. Apakah ini worth it? Jelas, ya kalau lu ada duitnya sih, ya cucok-cucok aja lah ya kan, fine-fine aja. Cuman kalau lo nanya ke gue, jawaban gue ya secara personal, HP ini tuh nggak ada worth itnya sama sekali. Kenapa? Too much money. Very, very too expensive. Sebenarnya iya emang gue aja sih miskin ya maklum lah ya kan. Oke, sekarang gue ngomong yang lebih rasional aja deh. Dengan budget yang lebih mahal di atas 10 juta, apakah HP ini perfect? Jelas tidak. Gue udah pernah buat video sebelumnya. Handphone ini tuh kameranya ngelek-ngelek aja, ngelek-ngelek juga. Jadi kalau lo nanya, abang, tapi kan lo sepadan lah, lo ngeluarin duit puluhan juta, dapat sebuah handphone dan kameranya tuh bagus banget. Oke, for some reason iya gitu. Cuman beberapa alasan juga handphone ini tuh ada juga jelek ya, kayak kameranya kadang ngebug ya kan. Kadang gue ngerekam video hasilnya kagak ada, ya kayak nge-freeze dan ya banyak lah. Kadang gue juga scrolling, padahal scrolling TikTok atau scrolling di YouTube gitu lagi nyantuy sebelum tidur, kadang HP-nya juga nge-lag, nge-freeze, apalah. Jadi HP ini tuh jauh dari kata sempurna dengan uang puluhan juta. Why? Kenapa nggak iPhone yang lebih murah? Contoh, kenapa variannya perbandingannya sama 12 mini? Karena gue ya ada stok kontennya 12 mini. Sebenarnya banyak sih varian-varian lagi yang bisa dibandingin. Cuman kalau dibandingin sama 12 mini, karena gue suka mini boy, gue suka varian 12 mini karena this is the best experience smartphone you can get on the market right now. Cause ya ukurannya kecil, ya kan, chipsetnya powerful overkill. Handphone 12 mini ini nggak seburuk yang varian SI ya. Kalau beli iPhone SI itu ukurannya compact, cuman itu terlampau compact layarnya. Kalau ini ukurannya compact, cuman layarnya full ya kan, karena ini udah layar poni. Jadi lo tetap leluasa, tetap HP ini kecil, tapi itu luas ketika dipakai, itu yang gue rasakan. Oke, balik ke menu utama yaitu bahas kameranya. Anjir, sebenarnya bukan menu utama sih. Senjata utama lah kalau menurut gue. Kalau kita bahas kamera 12 mini ini, gue udah pernah riset secara pribadi, secara personal gue ya. Ini gue cerita aja kalau ya. Itu gue nyoba, kadang sometime gue bikin konten itu pakai kamera HP, terutama iPhone. Gue pernah bikin konten, ada di beberapa cuplikan, gue butuh beberapa cuplikan yang gue butuh, dan gue ngerekam pakai HP. Gue iseng nyoba bandingin, gue ngerekam pakai iPhone 12 mini, dan gue ngerekam satunya lagi pakai iPhone 15 Pro. Dan jujur perbedaannya hampir nggak ada. Kenapa? Karena cahaya studio gue cahaya yang proper, terang dari segala sudut. Jadi kalau seandainya lu ngonten pakai HP, kalau lu cahaya studio lu udah proper, lu pakai 12 mini juga udah overkill, nggak perlu yang 15-15an Pro segala. 15 Pro ini dibutuhin mungkin buat lu yang mungkin ngevlog mungkin, karena lu cahayanya nggak standby gitu. Kadang lu ngevlog ke tempat yang lebih gelap cahaya ruangannya ya kan. Kadang terlalu terang, jadi exposure-nya lebih the best di varian 15 Pro. Cuman buat gue secara personal, masalah the best experience of the kameranya, itu nggak ada sama sekali yang menyentuh hati gue gitu. Kalau lu suruh pilih, lebih milih 12 mini buat gue pakai apa 15 Pro, jujur gue lebih milih 12 mini kemana-mana gitu.
Tapi karena kebutuhan konten aja jadi gue harus pakai si 15 Pro. Kenapa gue masih pakai 15 Pro? Ya kenapa nggak dijual aja bang gitu? Ya karena kalau HP baru launching tuh ada ya masalah. Kadang harus update ini, update itu. Nah ketika ada masalah itu bisa gue jadiin konten ya kan. Gue juga bisa publikasikan ke kalian semua bahwa oh ini loh HP ini ada masalah juga gitu. Jadi gue pakai 15 Pro itu bukan karena gue suka. Lebih ke om develop terhadap konten gue juga. Jadi setiap ada update-updatean gue tetap kontenin HP yang lagi gue pakai nih. That's why gue pakai 15 Pro. Gue pakai 15 Pro bukan karena buat daily gue, bukan karena buat menunjang kerjaan gue, lebih ke karena gue kontenin aja. Jadi kalau lo nanya selebihnya ya enggak sih. Gue masih belum serak sih sama kamera 15 Pro ini. Mungkin ya kalau gue bilang ini cucok dan pas harganya kalau di bawah 20 juta mungkin ya. Tapi emang karena dasar gue aja miskin kali ya. Dan kalau ngomongin soal desain ini menurut gue bahan titanium, tapi kayaknya perlu deh gue bahas khusus ya. Bahan titanium yang ada di 15 Pro ini di video terpisah karena agak panjang. Tapi kalau ngomongin secara sekilas, mungkin buat kalian-kalian semua yang lagi nontonin dan belum kesampaian buat megang si varian 15 Pro ini, tapi gue doain lah semoga lancar. Bahannya ini sama aja, gue gak ngerasa gimana-gimana. Dan HP-nya ya gitulah. Pokoknya kalau dari pegang tuh biasa aja. Dan bagian kaca belakang itu kayak terkesan lebih gampang pecah gitu. Dan kalau ngomongin soal varian 12 mini ini, coba deh lu pegang 12 mini, itu harganya tuh sangat reliable. Dan kalau dipegang handphone ini tuh berasa banget aura overkillnya. Itu yang gue rasakan ketika gue megang 12 mini ini. Dan jujur 12 mini ini pernah gue pakai beberapa tahun yang lalu, sekitar hampir 1 tahun gue pakai. Itu buat support gue ngedit, kadang gue ngerekam, kadang gue ngevlog, semua pakai 12 mini. Kalau nggak salah di tahun 2020-an ya, 2020 apa 2021 deh, gue lupa lah ya. Pokoknya gue pakai sekitar hampir 1 tahun 12 mini ini buat gue konten-konten gitu. Dan itu works banget. Enak banget itu handphone. Sampai sekarang gue ngerasain ya, masih enak banget. Tapi untuk varian 15 Pro ini awal gue make banyak kendala-kendala yang terjadi sama handphone ini. Gue gak tahu sih. Kenapa orang di luar sana tuh kayak pengen banget gitu varian si 15 Pro ini. Apakah karena mungkin terlena oleh gimmick-gimmickan per titaniuman, mending lu beli baut titanium boy, kelar lu udah megang titanium atau cincin titanium ya kan. Semua nggak ada bedanya lu megang titanium di sebuah handphone ini, nggak kerasa gitu. Ini bahkan titanium ini, oh ini kayak body HP pada umumnya lah. Kayak gue kayak nggak ngerasa prestis, wow gini jari gue langsung jadi licin, nggak sama-sama ya sih. Dan kesimpulan gue, handphone yang benar-benar waras itu di bawah 10 juta. Banyak sih, nggak hanya 12 mini aja. Ini menurut gue ya. Karena kalau HP di atas 10 juta kayak apa ya? Menurut gue ya. Ya maklum lah, karena gue YouTuber cilik lah ya, si Kismin. Jadi menurut gue kalau lu ngeluarin uang kayak sampai 10 juta, 12 juta, kalau emang lu nggak ngasilin duit di HP, it's too much man. Too much menurut gue ya. Tapi kalau lo nyari duit pakai HP, nyari cuan pakai HP, sokin lah. Kalau menurut gue itu lebih ke apa ya? Ya udah kayak mungkin rewards lo kali ya, karena lo kerja bisa nyari duit pakai HP, ya lo pengen mensejahterakan pikiran lo sendiri dengan wah gue mampu nih gue beli, ya wajar sih itu gue setuju banget kayak gitu. Cuman kalau lo nyari duit di tempat lain gak dari HP lo tuh cuman buat koneksi aja ya, menurut gue itu terlalu ekspensif di atas 10 juta. Nah, kenapa lo gak sikat kayak 12 mini ini, kayak ada 10S iBox ya, gak mesti iBox juga sih, dari Digimap dan lain-lain banyak lah. Terus ada 11 juga yang harga udah murah, banyak lah varian-varian yang menurut gue lebih worth it ketimbang yang varian-varian mahalnya. Dan kesimpulan gue ya kalau lo punya budget 7 juta, 8 juta, di bawah 10 juta gitu, lo gak usah pikir panjang nih ambil HP yang sampai 20 juta gitu. Gue yakin sih lo bakal nyesel sih, kayak iya udah sih gitu. Tapi kalau seandainya lo emang make HP itu, ini tipikal orang beda-beda ya. Lu ketika beli make gue ngerasa kayak keren, mewah, ya susah sih dibilang. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan dan budget masing-masing.